Selamat berjumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar daripada podcast ini. Kita akan belajar apa itu pedofilia. Apa itu pedofilia? Pedofilia adalah suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi kekerasan seksual terhadap anak-anak maupun remaja yang berusia di bawah 14 tahun. Seseorang yang mengidap pedofilia disebut sebagai pedofil. Biasanya pengidap mendapat sebutan pedofil apabila usianya tak kurang dari 16 tahun dan kelainan seksual tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan. Seorang pedofil mencapai keintiman seksual melalui manipulasi alat kelamin anak. Bisa juga melalui penetrasi penis sebagian atau seluruhnya terhadap organ kelamin anak. Tak jarang pula ditemui pemaksaan pada anak-anak untuk melakukan anal dan oral genital. Sebagian besar pedofil berjenis kelamin pria, akan tetapi pengidap juga sering melibatkan anak-anak perempuan dalam memuaskan hasrat seksual dan erotisnya. Pedofilia adalah masalah kesehatan yang berhubungan dengan mental atau kejiwaan, sebab kelainan ini memicu seseorang untuk melakukan tindakan yang melibatkan anak sebagai sasaran maupun instrumen. Seringkali bentuk tindakan pedofilia adalah pelampiasan nafsu seksual. Apa itu penyebab pedofilia? Penyebab pedofilia hingga kini masih belum dapat diketahui dengan pasti, sebab masalah psikologis ini baru mendapatkan perhatian dan diteliti lebih mendalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, sulitnya menemukan penyebab pasti pedofilia juga diyakini karena adanya perbedaan latar belakang dan karakter setiap individu. Faktor resiko pedofilia sama seperti penyebabnya, faktor yang meningkatnya resiko seseorang yang mengalami pedofilia akan menjadi pedofil juga belum dapat dipastikan. Namun ada dugaan gangguan mental ini dipicu akibat 1. Memiliki trauma karena pernah mengalami pelecehan seksual ketika usia anak-anak. Berikut, mengalami gangguan pada perkembangan saraf, otak, dan kelainan hormon. Berikut, pernah mengalami cedera di kepala di usia kurang dari 6 tahun. Berikut, memiliki orang tua terutama ibu yang mengalami gangguan psikiatri. Berikut, memiliki IQ yang rendah. Apa itu gejala pedofilia? Seseorang yang mengalami gangguan pedofilia klinis akan mengalami ketertarikan dan gairah seksual terhadap anak-anak remaja yang umumnya mengacu pada anak-anak di bawah 13 tahun. Gejala pedofilia meliputi yaitu menunjukkan perilaku dekat akrab dengan anak, menyukai tontonan video pornografi dengan objek anak-anak, kerap melakukan perilaku seksual kepada anak, misalnya membuka pakaian, suka memperhatikan anak-anak yang menjadi target, gemar melakukan kontak fisik dengan anak, misalnya menyentuh tangan, wajah, rambut, hingga akhirnya organ kelamin. Lebih suka menyendiri atau menjadi antisosial. Beberapa ditemukan mengalami penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Hubungi psikiater jika kamu atau orang terdekat memiliki gejala pedofilia. Jika saat ini kamu atau anggota keluarga memiliki gejala pedofilia, segera hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Itu di dalam segi medisnya. Lalu apa di dalam segi pendekatan psikologinya, lalu pendekatan spiritualnya? Kita tahu dengan jelas tatkala kita membaca Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian, yaitu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita tahu dengan jelas pedofilia adalah kelainan seksual yang sifatnya adalah dosa. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh unsur-unsur keberdosaan itu kemudian terwujud. Apa yang dicatat di dalam 10 perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, itu satu poin, itu adalah bentuk perzinahan, penyimpangan seksual. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pada akhirnya pendidikan mengajarkan anak-anak itu dilatih, dibesarkan, diasuh oleh orang tua yang memberikan kasih sayang, perhatian, disiplin yang cukup. Seringkali yang menjadi korban adalah anak-anak yang kesepian, yang gak betah di rumah. Tatkala ada pihak lain yang mendekati, memberikan perhatian seakan-akan kebapaan, karena pelakunya rata-rata itu laki-laki, maka sangat mudah anak itu jatuh dan terbawa. Kehati-hatian membaca perilaku orang itu menjadi rendah dan lemah tatkala anak-anak itu kurang mendapatkan perhatian. Selain perhatian juga adalah dibekali dengan rasa waspada. Anak-anak perlu dibekali bagaimana memahami gejala orang-orang yang tidak baik,
memahami tingkah laku penculik, memahami tingkah laku pencopet, memahami juga bahaya yang di jalan, baik bahaya itu dalam perjalanan yang sifatnya itu fisik, ataupun juga menjaga berbagai macam penipuan. Dengan demikian, sahabat podcast M116, biasanya kita akan lebih peduli kalau kemudian ada orang terdekat kita yang mengalaminya. Kita akan belajar baca buku, bertanya, kita membekali diri. Maka alangkah baiknya kita melakukan yang disebut dengan lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Mari kita sayangi anak-anak, lindungi anak-anak, berikan waktu yang cukup, berikan kasih sayang, berikan bimbingan. Jangan kemudian sibuk terus di luar sekalipun paham. Orang tua berjuang untuk kebutuhan ekonomi, tapi di aspek lain, apa artinya? Perjuangan yang didapat, fasilitas yang didapat, uang yang didapat, kemudian kita kehilangan anak-anak kita di masa dewasanya. Air mata kita tidak bisa kemudian mengubah anak-anak tersebut. Jadi artinya, sahabat podcast M116 dengan memahami hal-hal yang di atas, biarlah ada kedekatan anak itu dengan keluarga inti. Jangan dibiarkan anak-anak kemudian tanpa perhatian. Kira-kira demikian sahabat podcast M116, kita memahami satu perilaku gejala penyimpangan seksual yang bernama pedofilia. Shalom, Tuhan berkati kita semua.